Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsikal Madya Hendry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto terjerat kasus korupsi pengadaan proyek di Basarnas. Keduanya merupakan TNI aktif. Tak hanya itu, KPK juga menjerat 3 orang pengusaha pihak swasta yang terkait kasus suap di Basarnas, di mana 3 pengusaha ini terkait barang yang dibeli Basarnas dan memberikan fee kepada Basarnas dan pihak administrasinya. Pada mulanya KPK menjerat Kabasarnas Marsikal Madya Hendry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto menerima 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor proyek di Basarnas. Tapi akhirnya kasus ini diambil alih oleh Puspom TNI. Puspom TNI mendatangi KPK dan berujung pada permintaan maaf KPK atas penetapan tersangka TNI aktif. Kisruh TNI dan KPK akhirnya memunculkan usulan revisi undang-undang tentang peradilan militer. Benarkah peradilan militer rawan impunitas? Kita bahas usai tayangan berikut ini. 1, 2, 3. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi Menko Polhukam Mahfud MD yang menyetujui desakan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Saat ini, Undang-Undang Militer tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa revisi Undang-Undang tentang peradilan militer menjadi keniscayaan dan khawatir di dalamnya dapat membuat anggota TNI berpotensi lolos dari jeratan hukum. Ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan, lebih sesuai dengan tuntutan keadaan, maka itu saya kira sesuatu yang ya menjadi keniscayaan lah untuk dilakukan revisi itu. Karena itu pernyataan Pak Mahfud, saya kira itu tepat dan ini sudah masuk di Prolegnas. Saya kira kita silakan terus berjalan dan sesuai dengan aspirasi yang muncul, dan tentu ingin undang-undang itu kan lebih baik bisa merespon tuntutan keadaan yang terjadi. Saya kira itu yang oke. Di sisi lain, Panglima TNI membantah ada impunitas bagi prajurit yang melanggar hukum lewat peradilan militer menyusul kisruh penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK dan Puspom TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan ia telah menaikkan penahanan Kepala Basarnas Madya Hendry Alfiandi dan bawahannya Letkol Afri Budi Cahyanto untuk mempermudah penyidikan. Terkait anggapan peradilan militer jadi sarana impunitas bagi anggota TNI yang melanggar hukum, Yudo meminta masyarakat tak perlu khawatir. Ia menjamin prajurit yang salah akan tetap dihukum. Saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militer ini ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI ya kalau salah. Ya pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang terutama karena kita yang masih berlaku Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, ya kita laksanakan seperti itu. Sebelumnya, dalam program ROSI, Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi juga mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer. Hendardi berpendapat undang-undang tersebut sering digunakan sebagai sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum. Saya tetap berpendapat bahwa harus ada upaya segera ya untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer ya sehingga marwah TNI dan kepatuhan pada prinsip kesamaan di depan hukum itu bisa pada konstitusi itu mengalami peningkatan. Nah, bisa dengan model fast track legislation ya, membuat undang-undang ini, atau dengan perpu ya, atau dengan perpu, bahkan dengan perpu tanpa tindakan yang segera. Saya kira belajar dari kasus ini, kan Anda tanya apa yang bisa pelajaran ini adalah kepercayaan publik pada lembaga KPK itu tidak akan pulih, dan kepercayaan publik demikian juga kepercayaan terhadap TNI itu juga begitu. Usulan revisi Undang-Undang tentang peradilan militer ini kembali muncul pasca kisruh penetapan tersangka Kabasarnas Marsikal Madya Hendry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto. Keduanya merupakan militer aktif dan terciduk KPK terkait proyek di Basarnas. Tapi kemudian
Puspom TNI mendatangi KPK dan berujung pada permintaan maaf KPK atas penetapan tersangka TNI aktif. Hingga akhirnya kasus ini diserahkan ke ranah militer dan menjadikan KPK harus mengaku khilaf atas penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD yakin penanganan kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdia Henry Alfian oleh Puspom TNI telah sesuai hukum. Mahfud yakin proses penanganan kasus korupsi pengadaan di Basarnas yang berproses di peradilan militer akan steril dari intervensi politik dan tekanan masyarakat. Atas arahan Panglima TNI dan Kasau, Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini kepada peradilan militer dan kita semua akan mengawalnya dari luar. Puspom TNI menetapkan Henry Alfiandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan alat total senilai 88,3 miliar rupiah. Saat ini Henry sudah ditahan dan menjalani proses hukum melalui jalur peradilan militer. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana